Priscila. Saya Renaldi. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik tentang kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah selama sepekan ini dalam Parlemen in Frame. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusrianto, mendapatkan penghargaan di bidang inovasi parlemen modern dan gagasan TV parlemen dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Tengah. Anugerah itu diberikan dalam acara PWI Award 2020. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusrianto, mendapatkan penghargaan di bidang inovasi parlemen modern dan gagasan TV parlemen dari PWI Jawa Tengah. Anugerah itu diberikan dalam acara PWI Award 2020. Ketua PWI Jawa Tengah, Amir Mahmud, mengatakan ada 11 tokoh yang meraih penghargaan. Tokoh tersebut merupakan orang-orang pemberani. Mereka konsisten untuk menjadi pelapor dan teladan bagi masyarakat. Bambang Kusrianto mengaku sangat apresiatif dengan penghargaan yang telah diterima dari wartawan tersebut dan berharap dengan bekal penghargaan itu, kinerjanya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat terus dipacu untuk melayani masyarakat dan membangun Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik lagi. Beliau mengaku selama ini DPRD perlu menerapkan teknologi informasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat, salah satunya media sosial dan media televisi digital. Dan sudah saatnya pola konvensional diganti dengan sistem keterbukaan yang lebih modern. Tanggung jawab yang lebih besar yang selama ini harus saya lakukan sesuai dengan konsistensi saya sebagai ketua DPRD. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusrianto, menghadiri upacara Hari Jadi TNI ke-75 dengan tema Sinergi untuk Negeri secara virtual yang digelar di Aula Makodam 4 di Ponorogo. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusrianto, menghadiri upacara Hari Jadi TNI ke-75 dengan tema Sinergi untuk Negeri. Digelar secara virtual di Aula Makodam 4 di Ponorogo. Turut hadir Forkopimda Jawa Tengah, diantaranya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol M. Lutfi, Pangdam 4 di Ponorogo, Majen TNI Bakti Agus Fajari, dan Kajati Jawa Tengah Priyanto. Yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara di Istana Negara, Jakarta. Joko Widodo memberikan sambutan dengan menyapa prajurit TNI yang bertugas di Rumah Sakit Khusus COVID-19. Sambutan juga dilayangkan bagi prajurit yang bertugas di daerah terluar perbatasan, juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar dan institusi TNI yang selalu berbakti untuk kemajuan negeri dalam dunia yang selalu berubah. Kontribusi TNI bagi negara tidak hanya operasi militer perang, namun juga berkontribusi bagi masyarakat. Di antaranya, membantu masyarakat yang menghadapi bencana alam, hingga yang berlangsung saat ini, TNI membantu pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah terus memantau kesiapan pengawasan kampanye pilkada di Kabupaten Purbalingga dengan mendatangi kantor Bawaslu. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh menegaskan pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mengingat bahwa di Kabupaten Purbalingga ini ada calon incumbent kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara ketat. Imam Nur Hakim, Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, mengatakan ada beberapa potensi permasalahan yang mungkin muncul selama masa kampanye berlangsung. Di antaranya alat peraga kampanye atau APK, dan bahan kampanye yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan politik uang, serta ASN yang tidak netral. Imam Nur Hakim juga menambahkan persoalan kampanye di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Pihaknya tetap berupaya menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease 2019. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mengadakan tinjauan ke Taman Rekreasi Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur pada hari Rabu 7 Oktober 2020 yang mengalami penurunan jumlah pengunjung karena dampak dari COVID-19. Dewan berharap sektor pariwisata segera pulih. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mengadakan tinjauan ke Taman Rekreasi Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur pada Rabu 7 Oktober 2020 yang mengalami penurunan jumlah pengunjung karena dampak dari COVID-19.
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Wonogiri, Sentot Sujarwoko, menuturkan dampak kelesuan pariwisata sangat terasa. Selain menutup sektor wisata yang dikelola pemerintah daerah, sektor milik swasta dan badan usaha milik desa juga mengalami hal yang sama. Hal ini mengakibatkan roda perekonomian bagi penggiat UMKM juga ikut tersendat. Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni berharap setelah COVID-19 mereda, sektor wisata dan UMKM bisa dapat kembali bangkit karena sangat berperan dalam meningkatkan pendapat daerah dan sebagai impuls pergerakan ekonomi di tingkat daerah dengan potensi wisata yang dimiliki. Di sisi lain, Legislatif Jawa Tengah terus mengkaji peraturan tentang penguatan ekonomi kreatif yang nantinya berperan untuk mendorong pendapatan daerah.